lapor PPN, lapor PPH, akunnya sama. Nah, ini saya mau contoh misalnya mau bikin kode billing ya, kode billing dalam artian misalnya gini. Contohnya ini ada apa ini? Saya lagi buka Excel nggak ya? Bisa mana ya? Oh, nggak mau dibuka ya. Oke, misalnya gini. Ada transaksi misalnya jasa ya. Misalnya ini contohnya SPJ penelitian. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya berhubungan dengan kementerian atau pemerintah, eh, bahkan kalau misalnya PPH itu nggak mesti dengan pemerintah sih, dengan perusahaan pun, kalau teman-teman memberikan layanan, misalnya jasa gitu ya, jasa analisis data, atau mungkin jasa arsitek, itu atau mungkin dengan perusahaan apapun ya, misalnya jasa apapun itu akan nanti akan dipotong PPH. Jadi setiap penghasilan yang diterima karena memberikan jasa, bukan barang ya. Karena ada perusahaan itu biasanya beli barang ya. Kalau beli barang, baik itu misalnya barang yang sifatnya bahan baku, itu kan biasanya akan dipotong PPN sebesar 11%. Itu kalau misalnya barang. Misalnya teman-teman adalah perusahaan yang memproduksi baju, maka ketika teman-teman membeli bahan kain, itu ketika teman-teman eh, beli bahan kain tersebut, maka teman-teman akan membayar PPN sebesar 11%. Misalnya harganya adalah 1 juta, maka yang harga teman-teman akan bayar adalah 1.111.000. Nah, maka ada yang namanya PPN sebesar 11%. Ya, mungkin udah terbiasa ya dengan PPN ya. Misalnya teman-teman beli ke Indomaret itu biasanya di bawahnya ada struk tuh, termasuk PPN sebesar 11%. Jadi setiap barang yang kita beli itu ada PPN-nya tuh. Nah, tapi PPN nanti akan dibahas nanti mungkin setelah UTS ya. Nah, sementara untuk kalau misalnya bukan barang, misalnya adalah jasa, misalnya jasa fotografi, jasa konsultasi. Nah, maka setiap kita memberikan pekerjaan kepada orang lain, dalam artian kita memberikan uang, membayar atas jasa yang kita peroleh, maka perusahaan wajib memotong pajak jasa. Berapa pajaknya? Memotong PPH-nya yaitu sebesar 2%. Dan itu pajaknya tidak final ya. 2% itu. Dalam artian ketika sudah dipotong nanti dia harus tetap lapor, masukkan lagi ke dalam SPT-nya. Teman-teman ngerti nggak bedanya final dan tidak final? Mayang paham nggak kira-kira? Apa sih bedanya pajak final sama tidak final? Halo, cek. Ini suara saya jelas nggak ya tadi Niki ya? Atau kecil ya? Jelas, Pak, terdengar, Pak. Oh iya. Atau nggak kalau nggak Mayang nggak bisa Fania deh. Ini saya lihat ada Fania di sini. Fania, Iya, Pak. ya paham nggak bedanya pajak PPH final sama yang tidak final? Bedanya apa tuh? Setahu saya, Pak, kalau misalkan Hmm. final itu tidak bisa dikreditkan, tapi kalau tidak final itu bisa dikreditkan, Pak. Oke, maksudnya apa tuh? Saya nggak paham tuh dikreditkan sama nggak dikreditkan tuh. Em, jadi, kalau misalkan final itu
tidak bisa berangsur gitu, Pak, bayarnya. Harus sekaligus gitu, Pak. Tapi kalau misalkan yang tidak final itu bisa, Pak. Oke. Yang lain coba deh, saya pengen dengar. Ada Piara. Piara, paham nggak bedanya pajak final dengan tidak final? Kemarin di perpajakan Kalau satu. Mm-mm. kalau menurut Tiara, Pak, kalau yang pajak final itu artinya tidak bisa mengurangin pajak terutang, Pak. Kalau misalnya pajak yang tidak final itu artinya bisa mengurangin pajak terutang. Oke. Yang lain deh. Ada siapa lagi nih? Coba saya stop share dulu. Ada Nafilah Sofat. Mana Nafilah? Iya, Pak. Ya, bedanya apa? Final sama non final? Final itu eh, dia pajaknya dikenakan langsung ketika si wajib pajaknya itu menerima penghasilan. Kalau tidak final? Kalau tidak final, Oke, yang lain deh. Yang cowoknya siapa nih? Iqbal, Iqbal. Ada Iqbal nggak? Halo, Iqbal. Ya Pak, Beda apa bedanya Iqbal? Final sama tidak final? Kalau di PPH? kalau perbedaannya itu PPh final itu tidak bisa digabungkan dengan penghasilan lain. Kalau PPh tidak final bisa digabungkan dengan penghasilan lain. Iya. Oke. Yang lain saya pengen denger deh suaranya biar malam ini nggak sepi-sepi amat nih. Ada siapa lagi nih? Saya lihat ada cowoknya, ada siapa nih? Ada Rizky. Rizky? Iya Pak, saya ya. Ya, ya Rizko. Siapa lagi? Saya Nah, Rizko. Ya. kalau tarif PPh final itu diatur oleh